waktunya waktu terlarang, ya. Jadi jangan pernah ada pikiran bahwa sholat itu dilarang. Tidak, gimana mungkin sholat itu dilarang? Sholat itu sebaik-baik amal, sholat itu sebaik-baik perbuatan. Tapi masalah waktu-waktu yang terlarang ini sebetulnya ada dua macam. Satu adalah waktu-waktu sholat yang sudah sempat kita bahas. Kalau bapak-bapak masih ingat, awal kali pembahasan sholat itu membahas tentang waktu-waktu sholat. Waktu-waktu sholat itu ada yang namanya waktu fadilah, ada yang namanya waktu ikhtiar, ada yang namanya waktu jawaz, ada yang namanya waktu karahah, ada yang namanya waktu tahrim, ada yang namanya waktu darurah, ada yang namanya waktu idrak. Nah, kita contohkan secara terbatas saja karena sudah lewat ya. Kita contohkan azan subuh jam berapa tadi? Azan subuh jam 4 lewat 41 ya. Oke. Jam 4 lewat 41 di Masjid Nurul Hidayah ini, qomat tadi jam berapa? Qomat tadi jam 5. Oke, qomat tadi jam 5. Oke. Kira-kira kita ngerjakan salat di jam 5, azannya jam 4.41, itu masih masuk awal waktu atau bukan? Kok jadi bingung jawabnya ini? Azan jam 4.41 lalu kemudian kita qomat pukul 5, itu masih disebut awal waktu atau tidak? Awal waktu, Pak, awal waktu. Jawab yang tegas, awal waktu. Kenapa disebut sebagai awal waktu atau waktu fadilah? Patokannya awal waktu itu adalah waktu yang cukup digunakan untuk azan, qomat, bersuci, pakai pakaian nutup aurat, dan berangkat ke tempat sholat berjamaah. Apalagi subuh ya. Subuh ini kadang ada yang masih belum bangun, ada yang belum apa. Saya biasa ngitung, hitungan saya azan, qomat, pakai baju nutup aurat, berangkat ke tempat sholat berjamaah, sholat qabliyah atau tahiyatul masjid misalnya, itu kira-kira ada di angka ya 20 sampai 30 menit, kira-kira begitu. Jadi kalau kita sholat di 20-30 menit pertama, itu kita sebut sebagai sholat di awal waktu. Misalnya mohon maaf nih, di rumah ada yang baru sholat subuh jam segini, masih boleh apa enggak? Masih boleh, enggak apa-apa. Bukan cuma boleh, disebut waktunya masih waktu ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Ikhtiar itu sampai separuh waktu sholat. Ikhtiar. Jadi kalau kira-kira misalnya habis waktu, terbit matahari jam berapa? Jam 6 anggap ya, misal jam 6. Berarti jam 4.40 sampai dengan jam 6 itu berapa jam? 1 jam 20 menit kan gitu, 1 jam 20 menit atau 140 menit. Kalau kita bagi 2, 70 menit. 70 menit. Melakukan sholat sebelum masuk separuh waktu itu disebut masih waktu ikhtiar. Ikhtiar itu kalau dalam bahasa Arab namanya waktu pilihan. Waktu pilihan ya. Jadi kalau ada orang sholat masih di separuh waktu yang pertama, namanya waktu pilihan. Artinya apa? Dia masih bisa loh sholat jam 6 kurang 10, tapi dia memilih sholat jam 5.15. Itu masih waktu pilihan.
Kalau sudah lewat separuh waktu, namanya waktu jawaz. Nanti lewat 5:30, masih boleh nggak orang sholat subuh? Ya masih, bukan cuma boleh, masih wajib. Kalau dia belum sholat masih wajib. Namanya waktu jawaz, sudah lewat separuh waktu. Nanti ada yang namanya waktu makruh. Waktu makruh itu apa? Waktu makruh itu sholat di injury time, mendekati akhir waktu, itu disebut sebagai waktu yang makruh. Misalnya sholat subuh habis waktunya pukul 6 atau terbit matahari pukul 6. Kemudian kita pilih sholat jam 6 kurang 5. Itu kan injury time itu ya. Bapak-bapak nonton semalam Indonesia lawan Vietnam. Wah, itu ngeselin banget itu ya. Itu kan menangnya kalahnya detik-detik terakhir itu ya. Kipernya lagi gitu kan. Oke lah. Nah, kita bahas injury time. Jadi dia punya pilihan sholat dari jam 5 kurang 20, tapi memilih sholat jam 6 kurang 10 atau jam 6 kurang 5. Itu namanya waktu makruh. Dari tadi ngapain aja gitu kan. Dari tadi ngapain aja. Bahkan ada yang namanya waktu haram. Waktu haram ini yang bahasan waktu salat ya. Waktu haram itu adalah waktu yang tidak cukup digunakan untuk salat. Misalnya subuh habis pukul 6, dia salat jam 5 lewat 59. Kira-kira 1 menit cukup nggak dipakai sholat 2 rakaat? Kira-kira nggak cukup, nggak cukup. Maka kita sebut ini adalah waktu haram, ya. Disebut waktu tahrim. Ini bahasan waktu terlarang yang pertama. Kaitannya apa? Dengan pilihan dia untuk melakukan sholat pada waktu yang mana, kan begitu. Bahasan kita sekarang bukan waktu haram yang itu, bukan. Bahasan kita sekarang itu ada 5 waktu yang Nabi melarangnya, 5 waktu. 5 waktu yang Nabi melarangnya ini, larangan itu dalam usul fikih larinya 2 macam. Kalau larangannya tegas, namanya haram. Kalau larangannya tidak tegas, namanya makruh. Kalau biasa dulu anak-anak kecil itu diajari makruh dan haram itu sesuatu yang kalau ditinggalkan mendapat pahala, kalau dikerjakan mendapat dosa. Ini kalau pola pikirnya anak kecil masuk ini. Tapi kalau kita sudah agak dewasa, pahala dengan dosa ini abstrak Pak, abstrak. Contoh, wajib kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa. Bapak tadi sholat subuh wajib, memangnya Bapak yakin tadi sholat subuh berpahala? Yakin? Ada yang yakin tadi sholat subuhnya berpahala? Insya Allah. Kita tidak pernah ada yang tahu apakah sholat kita tadi berpahala atau tidak. Karena pahala itu abstrak. Bentuknya bukan kayak deposito, kita selesai salam, assalamualaikum, tiba-tiba ada notif masuk, tambah pahalanya. Kan enggak, abstrak pahala itu. Maka biasanya kalau kita ngartikan wajib itu ada perintahnya dan perintahnya tegas. Itu wajib. Kalau ada perintahnya tapi perintahnya tidak tegas, kita sebutnya anjuran. Dalam bahasa fikih disebutnya sunnah. Ada larangannya tegas, itu haram. Tahu tegasnya dari mana? Mengancam. Tahu tegasnya itu mengancam. Ada larangan tapi tidak tegas. Larangan yang tidak tegas itu makruh. Makruh itu jangan diartikan tidak apa-apa dilakukan. Makruh itu kalau dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang dibenci. Makruh itu.
Dalam bahasa Arab, kalau kita ngartikan makruh, itu perbuatan yang dibenci. Artinya apa? Larangannya ada, meskipun tidak tegas. Dan makruh ini, kalau nanti dalam bahasa hukum, itu dua macam. Ada makruh yang sudah mendekati haram. Perbedaannya hanya pada soal kualitas dalil. Makruh ini sudah hampir mendekati level haram. Namanya makruh tahrim. Makruh tahrim. Makruh yang sudah mendekati level haram, bedanya hanya di dalil. Kalau haram, dalilnya pasti. Kalau makruh tahrim, dalilnya dhanni, dalilnya masih debatable, masih bisa diperdebatkan. Ada makruh tanzih. Makruh tanzih ini makruh level biasa. Artinya apa? Ya larangan tapi tidak tegas, tidak ada ancamannya. Oke. Sholat di 5 waktu ini ulama beda pendapat. Jangankan ulama beda pendapat, bahkan satu ulama yang sama menulis bisa berbeda. Ada terkenal namanya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu kalau dalam Raudhah menyebut 5 waktu ini waktu yang makruh, tanzih, makruh yang level biasa. Tapi dalam kitabnya yang lain, dalam kitab tahqiq itu, beliau bilangnya ini adalah waktu yang makruh tahrim, makruh yang sudah mendekati haram. Artinya apa? Tinggal pada kualitas dalil saja. Oke, 5 waktu ini kapan saja? 5 waktu ini kalau kita sederhanakan, 3 waktu tambah 2 waktu. 3 waktu yang haram orang melakukan, dilarang orang melakukan salat. Karena nanti soal haram atau tidaknya itu penafsiran ya. Tapi dalilnya larangan melakukan salat dan larangan menguburkan mayat. Gitu. 3 waktu ini. 1 ketika matahari terbit, 2 ketika matahari terbenam, dan yang ketiga ketika matahari tepat di atas kepala. 3 waktu ini. Ketika matahari terbit, ketika matahari terbenam atau akan terbenam, dan yang ketiga adalah ketika matahari tepat berada di atas kepala. Yang 2 waktu lagi sifatnya fi'lu. Sesudah mengerjakan sholat subuh dan sesudah mengerjakan sholat asar. Jadi 5 waktu. Kalau kita urut kronologinya, sesudah melakukan sholat subuh, ketika matahari terbit, ketika matahari tepat di atas kepala, sesudah sholat asar, dan ketika matahari akan terbenam. 5 waktu ini 5 waktu larangan untuk sholat. Cuma nanti ulama menjelaskan 5 larangan ini tidak berlaku secara umum. Tidak berlaku secara umum. Tidak. Bismillah. Sholat itu secara sederhana kita bagi jadi 3. Kalau secara hukum pasti ya, ada sholat fardu atau wajib, ada sholat sunnah kan gitu. Tapi kalau secara karakter sholat ini 3 macam. Ada sholat yang punya waktu, ada sholat yang punya sebab, ada sholat yang tidak punya waktu dan sebab. Ada sholat yang punya waktu, ada sholat yang punya sebab, ada sholat yang tidak punya waktu dan sebab. Saya contohkan sederhana. Sholat yang punya waktu itu waktunya khusus, tidak bisa dilakukan sebelum waktunya, tidak bisa. Contohnya kalau sholat wajib, misalnya sholat subuh, itu sholat punya waktu. Pertanyaannya, boleh nggak Bapak sholat subuh jam 12 malam? Gak bisa. Gak bisa. Bapak begadang misalnya, saya begadang ini, saya takut bangunnya bablas jam 7, setengah 8, saya sholat subuh jam 3 saja deh. Gak bisa itu, gak bisa. Nah sholat subuh itu
Sholat yang punya waktu. Kalau sholat sunnah, banyak sekali jumlahnya. Sholat duha, bisa nggak Bapak sholat duha habis sholat zuhur? Nggak bisa. Sholat witir, bisa nggak Bapak sholat witir sebelum sholat asar? Nggak bisa, ada waktunya. Sholat taraweh, bisa nggak Bapak sholat taraweh nanti malam? Nggak bisa, ada waktunya itu. Sholat idul fitri, bisa nggak nanti 6:30 Bapak sholat idul fitri? Nggak bisa. Ada waktunya, ada waktunya. Dia terikat oleh waktu, tidak bisa dikerjakan sebelum waktunya, nggak bisa. Dikerjakan lewat dari waktunya, nanti namanya qadha. Bapak sholat subuh nanti 7:30, namanya qadha itu. Bapak semalam belum sholat isya sekarang, namanya qadha, dilakukan lewat dari waktunya. Tapi tidak bisa dilakukan sebelum waktunya. Itu sholat yang namanya sholatu dzati waqtin, sholat yang mempunyai waktu. Tidak bisa dilakukan kapan saja, tidak bisa. Bedakan dengan sholat yang mempunyai sebab. Sholat yang mempunyai sebab itu nggak ada waktunya, waktunya kapan saja. Contoh, sholat jenazah. Nggak ada waktunya Pak, kapan saja bisa. Bisa nggak sholat jenazah jam 12 malam? Bisa. Yang penting ada mayitnya, kan gitu. Kalau nggak ada mayitnya, nanti kita sebutnya sholat gaib. Yang penting orangnya sudah mati dan orangnya sudah dimandikan, sudah dikafani. Ini yang penting. Jangan melakukan sholat gaib kalau jenazahnya dimandikan saja belum. Jangan. Saya sering Pak, kadang-kadang lagi taklim begini, selesai taklim jamaah datang, Ustaz mohon maaf, mohon ridhonya minta izin Ustaz pimpin sholat gaib. Kenapa emang? Saudara saya ada yang meninggal di kampung. Meninggalnya kapan? Tadi malam. Oh gitu. Jam berapa meninggalnya? Meninggal jam 2. Rencana dikubur jam berapa di kampungnya? Rencana dikubur jam 9. Coba dicek dulu di kampung sudah dimandikan atau belum? Dicek dulu. Pas kemudian ditelepon, belum dimandiin Ustaz, nanti jam 8. Oh ya nanti kalau pengen sholat gaib itu pastikan bahwa jenazah yang ada di sananya itu sudah dimandikan, sudah dikafani. Meskipun di kampung belum disolatin nggak apa-apa ya. Yang penting jenazahnya sudah siap disolatin, sudah siap. Jadi nggak bisa kita sholat gaib kalau jenazah yang ada di kampung misalnya itu belum dimandikan, nggak bisa. Sholat jenazah itu nggak ada waktunya, bisa dilakukan kapan saja. Contoh, sholat tahiyatul masjid, kalau sholat sunnahnya, apakah ada waktunya? Nggak ada. Bapak datang ke masjid jam 2, boleh tahiyatul masjid? Boleh. Bapak datang ke masjid jam 5:30, boleh tahiyatul masjid? Boleh. Bapak datang ke masjid nanti jam 8, boleh tahiyat? Enggak apa-apa, yang penting ada sebabnya. Sebabnya apa? Sebabnya masuk masjid. Gampang ya, clear. Bisa dibedain antara yang punya waktu dengan yang punya sebab. Bisa dibedakan. Sebab itu bisa 3 macam. Ada sebab yang duluan, ada sebab yang barengan, ada sebab yang belakangan. Sebab yang duluan tadi contohnya tahiyatul masjid. Ya, kira-kira Bapak masuk masjid dulu baru sholat atau sholat dulu baru masuk masjid kira-kira? Masuk masjid dulu baru sholat, kan begitu. Jadi kan begini, sholatnya punya sebab. Sholatnya tahiyatul masjid, sebabnya masuk masjid. Duluan mana? Duluan sebabnya. Bapak masuk masjid dulu, baru Bapak sholat. Lebih dulu sebabnya. Atau contoh yang paling gampang, sholat jenazah deh. Ada mayatnya dulu, baru kita sholatin. Apa kita sholatin dulu, baru kita matiin? Coba kira-kira itu. Itu paling gampang itu. Ada mayatnya dulu tuh, sebabnya dulu. Ada mayatnya dulu,
baru kemudian kita sholatin. Sholatnya belakangan, sebabnya duluan. Ada sebab itu yang barengan. Sebab yang barengan itu yang bagaimana? Yang pelaksanaan sholat bareng dengan sebabnya. Orang biasa nyontohkan sholat kusuf, sholat gerhana. Apa sebabnya sholat gerhana? Sebabnya gerhana matahari atau gerhana bulan. Itulah kenapa kalau terjadi mendung, ulama beda pendapat. Kalau terjadi mendung, misalnya ada pengumuman gerhana bulan, pengumuman gerhana matahari misalnya. Yang sering mendung itu gerhana bulan, sering mendung. Mungkin kira-kira sebelum Ramadan kemarin atau sebelum Ramadan tahun sebelumnya, itu di bulan Sya'bannya ada gerhana bulan. Saya diminta menjadi khatib dan imam di salah satu masjid. Lalu kemudian gerimis Pak, gerimis. Ketika gerimis itu ya bukan cuma mendung, ya gerhananya tidak kelihatan. Saya konfirmasi pengurus masjid. Saya bilang, Ustaz, mohon maaf, saya nggak datang. Kenapa nggak datang? Di tempat saya gerimis, hujan. Kan Ustaz bisa naik mobil. Bukan soal aksesnya saya bisa naik mobil, saya bilang. Gerhananya nggak kelihatan. Bagaimana kemudian kita sholat? Di tempat kami juga sama Ustaz. Gerimis, gerhana nggak kelihatan. Cuma jamaah udah datang Ustaz. Sayang-sayang kalau kita nggak sholat. Lu bukan sayang-sayang. Ini udah diumumkan Ustaz, kita live katanya. Bukan soal live-nya kata saya. Kita sholat sebabnya gerhana. Dan gerhananya nggak kelihatan. Berarti sebabnya tidak ada. Dipatokan ya. Jangan dikacaukan dengan sholat yang lain. Sholat yang lain meskipun mendung tetap ada sholatnya. Karena sholat punya waktu, bukan punya sebab. Contoh, sholat zuhur masuk waktunya kapan? Tergelincir matahari. Tiba-tiba mendung, mataharinya nggak kelihatan. Kalau gitu kita nggak sholat zuhur Ustaz, nggak sholat zuhur. Kenapa nggak sholat zuhur? Kan nggak kelihatan sudah tergelincir atau belum. Sholat zuhur itu sholat waktu, bukan sholat sebab, bukan. Kalau sholat gerhana matahari, sholat sebab, bukan sholat waktu. Waktunya bisa kapan saja. Sholat gerhana matahari itu waktunya bisa pagi, waktunya bisa agak siang. Sholat gerhana bulan itu waktunya bisa habis maghrib, bisa habis isya, bisa tengah malam. Yang penting sebabnya ada gerhana. Ulama beda pendapat ya. Kalau mendung tidak kelihatan, menurut pendapat yang lebih kuat itu tidak dilakukan sholat gerhana, tidak. Coba karena saya dipaksa-paksa, Ustaz, jamaah udah nunggu Ustaz, kami live juga. Saya nggak enak juga Pak, nolak undangan orang. Saya paksain datang. Saya bilang pendapat bahwa kita sholat gerhana ketika terjadi mendung, saya bilang itu pendapat yang diperdebatkan. Kenapa diperdebatkan? Karena sebabnya nggak kelihatan gerhananya. Oke. Salat gerhana itu nggak punya waktu, punya sebab. Sebabnya nggak duluan, sebabnya barengan. Kalau sebabnya duluan, sudah tidak sunnah. Contoh, gerhana estimasinya, misalnya gerhana bulan akan terjadi mulai pukul 7 sampai pukul 8.30 PM ya, malam. Kita pengen sholat gerhana, jadwal kita jam 9, sudah nggak sunnah. Kenapa sudah nggak sunnah? Sebabnya udah hilang, gerhananya udah habis, sebabnya sudah hilang. Jadi kalau pengen bikin sholat gerhana, ya di tengah-tengah terjadinya gerhana, kan begitu ya. Bisa dipahami ya. Sebab yang duluan tadi contohnya tahiyatul masjid. Sebab yang barengan contohnya adalah sholat gerhana. Ada sholat sunnah punya sebab, sebabnya belakangan.
Contoh, sholat menentukan pilihan. Kita akan sholat, sebabnya apa? Sebabnya adalah untuk menentukan pilihan. Nama sholatnya apa? Sholat istikharah. Sholat istikharah itu bagi yang sudah punya pilihan. Pilihan itu minimal 2 ya. 2 itu objeknya bisa 1, bisa. Saya minta tolong istikharah. Kenapa? Ini saya punya pacar. Jangan ditanya pacarnya berapa, ya nggak usah. Misalnya dia punya pacar 1 pun tetap bisa istikharah, karena pilihannya antara lanjut menikah, lanjut melamar atau tidak. Pilihannya 2, pilihannya 2. Meskipun objeknya 1 ya, pilihannya 2. Apakah lanjut khitbah atau tidak? Jangan istikharah kalau pilihannya belum ada, jangan. Ustaz minta tolong istikharah ini, saya mau melamar. Calonnya udah ada belum? Justru itu Ustaz, belum ada. Apa yang mau diistikharahin? Enggak ada. Jadi istikharah itu minimal ya, objeknya 1 enggak apa-apa, tapi pilihannya 2, antara iya atau tidak. Ya. Atau akan melakukan satu tindakan. Saya akan apply pekerjaan ini atau tidak. Saya akan lanjut kuliah atau tidak. Saya akan pindah, resign dari pekerjaan ini atau tidak. Jadi pilihannya 2, opsinya antara ya atau tidak begitu. Atau bisa jadi objeknya banyak, bisa jadi. Saat saya ini dapat tawaran kawin sama ini, wah banyak itu, ya kan? Kalau begitu udah jelas. Tapi istikharah itu pilihan itu pilihan-pilihan penting itu istikharah Pak, istikharah. Pilihan yang menentukan kemaslahatan Bapak itu istikharah. Ya, istikharah. Misalnya contohnya memilih pemimpin, istikharah. Memilih wakil, istikharah. Wakil rakyat ya, istikharah. Jangan dilihat dari tebel atau tipisnya amplop Pak, jangan. Ya. Ada orang nanya sama saya, Ustaz, si Anu bagi saya sekian, si Anu bagi saya sekian, gimana? Kalau saya ditanya, apa hukumnya nerima? Terima aja Pak, terima aja. Kapan lagi rakyat disenengin kalau bukan 5 tahun sekali, begitu kan? Terima aja. Tapi jangan pernah menjanjikan apa-apa. Yang salah itu kita janjiin, kan gitu salah ya. Ya nanti pilih-pilih ya, tenang, gampang. Soal ini kan bahaya nih, janjiin. Apalagi berbohong pakai nama Allah, jangan. Nanti kalau ini insya Allah tenang aja, ini bahaya nih, insya Allah yang bahaya nih ya. Tapi kalau kita tidak menjanjikan apa-apa, orang kemudian bagi sama kita, ya nggak apa-apa, terima, nggak ada masalah. Lu saya dibagi sama orang, saya terima Pak, tapi saya tidak pernah menjanjikan pemilih, nggak pernah. Saat ini buat bantu-bantu bla 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 bla. Ini buat saya atau buat pondok? Yang ini buat pondok, yang ini buat ustaz. Ini mengikat, ada konsekuensinya apa? Enggak ada Ustaz, enggak apa-apa, kami ikhlas. Ya sudah, enggak apa-apa ya. Enggak ada masalah ya. Kecuali kalau ya tolonglah Ustaz, sebut-sebut nama kita. Wah, enggak bisa itu kata saya. Saya enggak pernah nyebut-nyebut nama orang. Kalau Bapak pengen disebut-sebut namanya, undang saya sebagai, nanti saya sebut sebagai tuan rumah, saya sebut, enggak ada masalah kalau itu. Tapi saya sebut-sebut nama Bapak apa segala macam. Bapak pengen memilih, istikharah. Informasi yang kita terima itu kadang-kadang bias. Karena kita menerima informasi sepihak. Kita itu hanya menerima informasi yang relatif kita senang Pak. Kita senang. Kita senang sama si A, maka kemudian informasinya yang pro si A semuanya. Kan begitu kan. Padahal kemudian agama mengajarkan kita berlaku adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Kan begitu. Maka cara yang paling tepat ya istikharah. Ya Allah berikanlah petunjuk kami mana yang paling maslahat. Ya karena urusannya cuma 1 kali, tapi resikonya 5 tahun. Kan begitu, resikonya 5 tahun. Jadi yang paling tepat ya istikharah, istikharah. Istikharah itu salat untuk menentukan pilihan, tapi pilihannya akan kita lanjutkan belakangan. Kira-kira Bapak salat dulu baru milih, apa milih dulu baru salat kira-kira?
Ya sholat dulu baru milih. Maka beda kayak tadi, ada jenazah dulu baru sholat, sebabnya duluan. Sholat dulu baru milih, sebabnya belakangan. Oke, yang punya sebab itu ada sebab duluan, sebab barengan, sebab belakangan. Waktu-waktu yang terlarang untuk sholat itu objeknya sholat-sholat yang punya sebab. Sholat-sholat yang punya waktu tidak menjadi objek larangan, tidak. Ustaz, saya bangun tidur waktu matahari terbit, Ustaz. Katanya dilarang sholat. Ya udah saya nggak sholat subuh, repot ini. Malah nggak kodok dia, kan begitu. Kalau sholat yang punya waktu, sholat yang punya waktu tidak pernah ada larangan melakukan sholat. Contoh, ini sering diperdebatkan, terutama dalam kajian-kajian subuh. Isyraq itu waktunya apa kira-kira matahari terbit, apa kira-kira nunggu matahari naik dulu? Kira-kira mana, Pak? Bapak sholat Isyraq itu ketika kemudian ada notif matahari syuruk terbit, apa nunggu waktu sholat duha kira-kira? Loh Bapak ini tiap habis kajian kan Isyraq kan? Nah, kira-kira waktunya kapan itu Isyraq itu? Nah. Setelah 15 menit setelah syuruk. Oke, ya. Itu kembali pada perdebatan apakah sholat Isyraq itu sholat waktu atau sholat sebab? Perdebatan. Kebanyakan ulama ini nganggap Isyraq itu sholatu dzati sababin, sholat yang punya apa namanya sebab, dan nganggap Isyraq itu dalam pandangan sebagian ulama adalah awal duha. Awal duha. Duha itu waktunya matahari setinggi tombak dalam pandangan mata sampai menjelang waktu zuhur, itu waktu duha, kan begitu ya. Waktu afdolnya duha, kalau kita ikut hadis Nabi, waktu afdolnya duha hina tarmidul fisal, kalau anak onta kepanasan, itu waktu afdolnya duha. Gimana ngitungnya Pak? Bapak boro-boro ngitung anak onta kepanasan, anak ontanya aja Bapak nggak lihat, kan gitu kan. Cuma ada patokannya Pak. Nabi itu kalau ngasih petunjuk yang semacam itu, nanti ditemukan petunjuk lainnya. Idza adharubun nahar, kalau sudah masuk seperempat siang, itu waktu afdolnya duha. Misalnya siang 12 jam, jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Jam 12 jam kita bagi 4, jatuhnya kan 3. Berarti terbit matahari jam 6, waktu afdol duha jam 9. Kalau sudah masuk seperempat siang, kan begitu ya. Ada yang menganggap Isyraq itu awal duha, maka waktunya Isyraq adalah waktu duha. Tidak boleh melakukan Isyraq ketika ada notif atau ketika pas waktu terbit matahari. Ini pendapat yang populer. Apa ada pendapat lain? Ada Pak, ada. Fikih kok, ada pendapat lain. Apa pendapat itu? Isyraq itu adalah sholatu dzati waktin, sholat yang punya waktu. Sholat yang punya waktu kapan? Alhamdulillah, sejak terbit matahari orang sudah boleh melakukan sholat Isyraq, sudah boleh. Kenapa? Karena Isyraq itu bukan duha, bukan. Isyraq itu bukan duha. Kalau duha memang nunggu waktu duha. Waktu duha itu waktu matahari naik 1 tombak, itu waktu duha. Tapi kalau Isyraq itu bukan waktu duha. Isyraq itu ya ketika matahari terbit. Pendapat ini enggak populer, tapi pendapat ini ada. Kalau saya ya tergantung selesai taklimnya Pak. Taklim tanya jawab selesai. Kok kebetulan sudah masuk waktu duha, kita ikut pendapat yang bilang Isyraq itu awal duha.
Tapi selesai taklim kok nggak ada yang tanya misalnya, begitu kan? Selesai taklim tapi nggak ada yang tanya misalnya. Waktu baru saja terbit, saya sholat isyraq berdasarkan pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa sholat isyraq itu boleh dilakukan ketika terbit matahari. Bukan cuma sholat isyraq, bahkan sholat idul adha, sholat idul fitri sudah boleh Bapak lakukan ketika terbit matahari, sudah boleh. Karena idul fitri, idul adha itu bukan sholat sebab tapi sholat waktu. Larangan sholat di 5 waktu ini adalah untuk sholat-sholat yang punya sebab, bukan sholat yang punya waktu. Itulah kenapa dari awal tadi saya bedakan dulu. Ada yang punya waktu, ada yang punya sebab. Jadi harus jelas dulu, larangan ini sasarannya kemana. Larangan itu sasarannya adalah pada sholat sunnah yang punya sebab, sebabnya belakangan. Kalau sebabnya duluan masih boleh, sebabnya bareng masih boleh. Waktu terbit matahari bareng dengan gerhana matahari, boleh kita sholat gerhana, nggak apa-apa. Pas waktu terbit matahari, saya kebetulan masuk masjid, boleh sholat tahiyatul masjid. Waktu terbit matahari, saya kemudian pengen sholat istikharah, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Sholat istikharah itu sebabnya belakangan. Nah, jadi kita garis bawahi, larangan-larangan sholat ini sasarannya adalah sholat yang punya sebab, lebih khusus yang sebabnya belakangan. Sholat-sholat yang punya waktu tidak terkena larangan ini. Itulah maka tadi saya bahas sholat isyraq, bahkan sholat idul fitri, sholat idul adha sudah boleh dilakukan sejak matahari terbit, meskipun menurut sebagian ulama idealnya tetap kita tunggu awal duha supaya tidak terjadi khilaf. Nanti ada kaidah fikih, al-khuruju minal khilaf mustahab. Menjaga diri supaya tidak jatuh dalam perbedaan pendapat itu hukumnya dianjurkan. Ada 2 pendapat kan? Ada yang nunggu duha dulu, ada yang boleh langsung. Yang boleh langsung tetap bilang boleh langsung dilakukan, tapi afdol tunggu sampai duha supaya tidak terjadi khilaf. Menghindarkan diri dari khilaf itu sesuatu yang masyru' dianjurkan ya. 5 waktu ini adalah tadi sudah sempat kita bahas, habis sholat subuh, ketika matahari terbit, ketika matahari tepat di atas kepala, habis sholat asar, matahari akan terbenam. Larangan ini tidak berlaku di Mekah, di tanah suci, di tanah haram, tidak berlaku. Kalau tanah haram bebas Pak, Bapak mau sholat habis subuh bebas, mau sholat habis asar bebas, karena patokannya tawaf. Tawaf itu boleh kapan saja, boleh, nggak ada masalah. Ya paling kalau secara keamanan tawaf itu dilarang kalau sudah qomat, kan begitu kan. Tapi kalau secara fikih tawaf itu boleh dilakukan kapan saja, nggak ada masalah. Kalau tawaf boleh dilakukan kapan saja, maka sholat boleh dilakukan kapan saja. Yang kedua, larangan sholat ketika matahari tepat di atas kepala atau menjelang waktu zuhur. Kira-kira ya 6 menit atau 4 menit sebelum zuhur, itu ada larangan melakukan sholat sunnah yang sebabnya belakangan. Larangan ini tidak berlaku di hari Jumat, tidak. Jadi kalau orang hari Jumat dia pengen sholat sebelum zuhur atau sholat ketika matahari tepat di atas kepala, itu larangannya tidak berlaku ya. Jadi nggak ada masalah ya. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ada yang masih iskal atau ingin ditanyakan, tafadhol ya, silakan. Ya, silakan. Bismillah. Terkait dengan durasi waktu sholat yang mungkin klasifikasinya ada sholat awal waktu, pertengahan dan akhir waktu. Ya. Pertanyaannya, apakah ada keterangan yang menjelaskan bahwa pahala yang diberikan pada saat awal waktu, pertengahan dan akhir waktu? Karena kita sebagai manusia kan sering lalai dalam
waktu, Nah, apalagi dalam banyak kesibukan. oke. Kemudian yang kedua, mengenai sholat Jumat, apabila tapi sudah ganti imam, apakah boleh makmum itu melakukan sholat Jumat? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kaitannya dengan pilihan waktu kita untuk sholat secara umum, pilihan itu tentu lebih baik dilakukan di awal waktu daripada di tengah waktu. Di tengah waktu masih lebih baik dari di akhir waktu. Di akhir waktu masih lebih baik daripada lewat dari waktunya. Lewat dari waktunya masih lebih baik daripada nggak sholat sama sekali, kan begitu kan. Tapi kalau secara hadis patokannya jelas ya, ada hadis meskipun tidak terlalu kuat yang bilangnya adalah awal waktu adalah kasih sayang Allah, pertengahan waktu adalah ridhonya Allah, akhir waktu adalah ampunan Allah. Bilangnya begitu ya. Jadi tetap pilihannya adalah di awal waktu. Makanya kalau ditanya, Nabi pernah ditanya, ayul a'mali afdalu, apa amal yang paling utama? As-salatu fi waqtiha, salat pada waktunya. Sebagian redaksi hadis, as-salatu fi awali waqtiha, salat di awal waktunya. Tapi tentu nanti ada beberapa hal yang sifatnya kondisional. Ada. Contohnya mungkin pernah saya contohkan, salat zuhur di musim panas di sebagian daerah itu bukan di awal waktu, tapi di pertengahan waktu. Zuhur jam 12, asar jam 5, musim panas. Kalau di Arab tuh musim panas ya, bulan Juni, Juli, Agustus lah, itu musim panas ya. Salat zuhur nanti bukan jam 12, bukan 12 berapa. Salat zuhurnya jam 2. Namanya ibrod. Ini kalau ditarim masih berlaku ini, masih berlaku. Jadi kalau musim panas itu azan zuhur jam 12, kami nggak qomat jam setengah 1 tidak, kami qomat jam 2. Karena musim panas. Dan dulu di masa Nabi dilakukan, ini namanya kondisional. Kenapa? Supaya lebih banyak yang berjamaah, kan begitu. Di pesantren kadang-kadang subuh itu bukan di awal waktu, bukan. Misalnya ya, kalau di pesantren saya di sini Darussalam awal waktu, tapi saya dulu mondok di Langitan tuh jarang awal waktu subuh itu, jarang. Saya tanya sama Kiai dulu, Kiai kenapa sholat subuh nggak di awal waktu? Santri itu macam-macam. Ada yang gampang dibangunin, ada yang tidurnya kayak kebo juga ada. Ya. Jadi dibangunin di tempat tidur pindah ke kamar. Dibangunin di kamar, antri mandi, tidur di kamar mandi. Ada kan begitu kan, ada ya. Saking antrinya Pak, tidur di kamar mandi, itu biasa. Lah, kiai itu pengennya semua berjamaah. Maka kemudian jamaahnya bukan di awal waktu tapi di pertengahan waktu atau akhir waktu. Jadi kondisional. Misalnya kita kerja, sholat zuhur biasanya ya, zuhur atau asar misalnya. Kita kerja yang tidak nyaman meninggalkan pekerjaan di awal waktu. Apalagi kalau orang-orang yang tugasnya dengan pelayanan atau dengan keselamatan manusia. Dokter di IGD azan awal waktu, ada pasien laka lantas misalnya. Jangan dokternya, maaf Pak, ini waktu fadilah, saya sholat dulu, kan begitu, bahaya ini. Ya. Jadi itu yang sifatnya kondisional. Cuman dalam kasus-kasus yang kondisional tetap harus ada azam. Azam itu apa? Azam itu rencana akan sholat jam berapa. Saya jam 12 masih di jalan. Saya punya pilihan, nanti 12:30 singgah di rest area bisa, atau jam 1 saya sampai rumah. Saya mau pilih mana? Saya mau sholat di rumah. Saya niati nanti jam 1 saya sholat zuhur di rumah, gak masalah. Namanya azam. Azam itu rencana sholat. Kenapa perlu azam?
Jangan sampai datang waktu sholat kita sama sekali nggak punya rencana untuk sholat. Jangan sampai itu. Zuhur ya, azan, sama sekali nggak punya rencana mau sholat jam berapa, itu kan. Tiba-tiba kecelakaan, meninggal dunia, dicatat mati ninggal sholat, kan gitu. Ini beda. Zuhur datang, saya punya rencana akan sholat jam 1 di rumah, lebih nyaman, pakaiannya lebih bersih, bisa ganti dan bisa sholat dengan sempurna misalnya. Tiba-tiba la qadarallah, na'udzubillah, jam 12:30 kecelakaan, meninggal dunia. Belum sholat memang, tapi sudah dicatat akan sholat, sudah berencana akan sholat jam 1. Jadi kalau kita tidak bisa sholat di awal waktu, kita kemudian apa? Azam akan sholat jam berapa. Dan kalau sudah azam jangan ditunda-tunda. Saya akan sholat jam 1 di rumah. Jam 1 sampai rumah, enaknya makan siang dulu ini, kan gitu, makan. Selesai makan 1:30 kurang, aduh ini makanan belum turun ini, enaknya nonton TV dulu misalnya. Saya akan sholat nanti jam 2, ngopi dulu biar enak ini. Wah, tiba-tiba sholatnya jam 2:30. Ini bahaya. Kenapa? Karena tidak ada yang pernah tahu nyawa kita akan sampai jam berapa. Gak ada yang pernah tahu ya. Tadi yang kedua pertanyaannya apa? Sholat Jumat? Iya. Kalau khatib sudah naik mimbar, sudah khutbah, apakah masih boleh melakukan sholat? Masih boleh. Di masa Nabi ada beberapa hadis, ketika Nabi sudah khutbah, ada beberapa orang yang baru melakukan sholat, ada. Cuma sebaiknya fal yukhafif sholatahu, dicepatkan sholatnya. Kenapa dicepatkan sholatnya? Karena kalau dia sholat, kepentingannya diri dia pribadi. Kalau dia menyimak khutbah, bisa jadi isi khutbahnya penting, merupakan ilmu yang bisa disebarkan kepada orang lain, begitu ya. Tapi masih boleh, tapi sholatnya dipercepat, begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan yang lain silakan. Ya silakan. Ya. Kemudian menjelang Isya itu bagusnya kita teruskan sholat maghrib di satu dekat itu atau bodoh. Oke. Yang kedua masalah itu kan masalah awal waktu sepertinya kita jaga jamaah mungkin yang biasa itu saya lupa ya. Nah ketika sampai masjid kita nggak perlu baru datang kita apa yang kita baca kita tahu kan Fatihah kan rukun ya apa dia nggak sempat atau mepet atau secara terpikir kan sudah Fatihah kalau baca gimana? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita dalam perjalanan kemudian ada dua macam ya. Kalau tadi saya contohkan kan zuhur ya, saya bisa singgah, saya bisa sampai rumah. Tapi saya yakin sampai rumahnya sebelum akhir waktu. Saya contohkan tadi jam 1 kan begitu. Waktu maghrib itu waktu yang predictable. Waktu yang Bapak bisa prediksi macet atau tidak, itu bisa. Iya kan? Bapak bisa nemu waktu maghrib nggak macet, itu weekend. Kecuali kalau Bapak di puncak, kan begitu weekend. Nggak usah jauh-jauh ke Jakarta kemana deh. Cukup contohnya Maulana Hasanuddin. Ini jalan kita di depan sini, ya. Maulana Hasanuddin. Kalau misalnya pagi dan sore saya itu ngajar itu banyak ngajar maghrib, itu saya ngajar dari rumah itu sudah was-was kalau arahnya ke selatan, was-was saya. Karena melewati kereta. Banyak kasus saya datang itu, saya berangkat sebelum azan, sampai lokasi sudah ba'diyah. Banyak kasus itu. Dulu orang mikir kalau rumah itu dibebasin nggak macet, gitu kan.
Ternyata masih macet. Alasannya adalah gardu kereta. Orang mikir kalau gardu kereta dipindahin nggak macet lagi, ya tetap macet, tetap macet. Cuman kenapa kemudian tidak pernah ada apa? Tidak pernah ada rekayasa lalu lintas? Karena Maulana Hasanuddin macetnya cuma pagi sore. Jam 11 siang, jam 10 nggak ada macet itu Pak, nggak ada. Mobil lewat juga jarang kan begitu. Mereka hanya transit, hanya lintasan saja kan begitu. Waktu maghrib itu waktu yang sudah diprediksi macet. Kalau Bapak masih di Jabodetabek, waktu maghrib itu macet, sudah macet, patokannya gitu. Jadi kita punya pilihan. Kalau kita kemudian melewati waktu-waktu itu, kita sudah punya, biasanya orang zaman sekarang apalagi ya, dia lihat maps gitu kan, dia lihat Waze, dia lihat maps begitu, dia sudah tahu titik dari awalnya ini kuning, merah apa hitam, dia sudah tahu dari awal itu. Estimasi sampai udah tahu, wah sampai rumah ini 7:30 gitu kan. Itu berarti dengan sengaja kemudian apa? Dengan sengaja kemudian ditabrak kan begitu kan? Kecuali kalau dia punya pilihan, ini memang macet, tapi saya naik motor. Di sepanjang jalan macet itu banyak masjid-masjid singgahan, banyak kan begitu. Contoh, kalau Maulana Hasanuddin itu ya berarti yang pinggir jalan ada Al-Wusta, ada Al-Barakah, ya kan? Dan ada banyak masjid lain di pinggir jalan, tempat dia kemudian apa? Bisa singgah untuk kemudian sholat. Kalau kita yakin macet dan kemudian kita yakin juga bisa singgah, silakan lanjutkan perjalanan, gak ada masalah. Kalau perjalanan Bapak jauh, Bapak punya skema namanya sholat jamak. Tapi kalau perjalanan Bapak dekat, nggak ada sholat jamak, tidak ada. Maka kalau macetnya sudah diprediksi dari awal, kalau kita yakin bisa singgah dan tidak melewati waktu sholat, singgah. Itulah kenapa idealnya masjid-masjid pinggir jalan jangan cuma sediakan pakaian sholat perempuan. Kasus ini banyak masjid pinggir jalan menyediakan cuma mukena, seolah-olah yang wajib nutup aurat itu perempuan saja. Padahal laki-laki pun sama. Kadang pakaian kerja kita mungkin najis, mungkin kotor, mungkin kita nggak yakin suci atau tidaknya. Maka masjid perlu, itu fungsinya masjid sebagai milik umat itu di situ perlu menyediakan pakaian sholat layak buat laki-laki juga sama kan begitu ya. Maka Bapak pilihannya bisa singgah pinggir jalan. Tapi kalau macetnya unpredictable, biasanya nggak macet ini, aman ini. Soalnya kan misalnya hari Ahad, weekend, apalagi long weekend, biasanya nggak macet, tapi ujug-ujug macet. Dan Bapak tidak ada Bapak tidak ada hal yang kemudian bisa singgah. Pilihannya dua macam. Pilihan yang pertama, sholat lihurmatil wakti Pak. Sholat dihormatil waktu. Saya sering Pak, kalau bawa mobil itu dari Ampera, azan maghrib, belok mentok gang pesantren rumah saya, itu qomat isya, itu sering. Sampai akhirnya saya bikin akses jalan lewat belakang Pak, lewat kawasan itu ya. Ustadz Faiz tahu itu ya, Anda sering lewat situ itu ya. Itu sengaja pesantren bangun jembatan lewat belakang, gara-gara kami bosen, saya berkali-kali sholat dihormatil waktu, itu sering. Kalau bawa mobil ya, itu sering. Tapi akhirnya kita lewat Daan Mogot, masuk lewat pergudangan, ya sudah masuk lewat belakang. Jadi jembatan itu memang punya akses pondok saja kan begitu ya. Jadi Bapak bisa sholat dihormatil waktu ya. Atau Bapak lanjut sampai rumah, kalau misalnya sisa tadi 1 menit yang waktu haram, tetap langsung sholat Pak ya. Waktu haram itu dihitung dari kelalaiannya. Kalau tidak ada kelalaian yang Bapak lakukan, nggak ada waktu haram, tidak ada. Kayak dokter, jadwal operasinya misalnya sebelum maghrib, jadwal selesainya itu 10 menit sebelum isya. Tapi kan ada darah, ada segala macam. Maka kemudian dia bersihkan diri. Begitu takbiratul ihram untuk sholat maghrib, belum 1 rakaat azan isya, tidak ada waktu haram, tidak ada. Karena tidak ada kelalaian yang dilakukan sampai mengakhirkan waktu begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tadi yang keduanya apa?
kalau makmum yang begitu datang imam kondisi akan ruku atau bahkan sudah ruku, kalau dia masih dapat rukuknya imam, tidak harus baca Fatihah. Namanya makmum masbuk, nggak apa-apa ya. Fatihah itu kan rukun, betul. Dalam kasus sholat berjamaah, makmum masbuk, Fatihahnya ditanggung oleh imam, begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Ada pertanyaan yang lain? Ya silakan. Dalam kasus jenazahnya belum atau tidak ketemu kan gimana? Oke. Dalam kasus jenazahnya tidak ditemukan, apakah bisa dilakukan salat gaib? Kalau sudah ada otoritas yang menyatakan kematiannya, maka sudah bisa dilakukan salat gaib. Sudah bisa. Makanya kalau dalam kasus-kasus bencana biasanya diputuskan dulu. Jadi kematian orang itu kan mati dua macam. Kematian kalau dalam bahasa fikih namanya al-mautul haqiqi. Al-mautul haqiqi itu kematian yang nyata, bisa kita saksikan, bisa kita lihat. Yang kedua ada al-mautul hukmi. Al-mautul hukmi itu kematian karena diputuskan oleh otoritas, oleh pengadilan. Contoh, ada pesawat jatuh ya, kan ada Basarnas tuh nyari sampai ada waktunya Pak, nyari itu Pak. Nggak mungkin Basarnas setahun nyari Pak, nggak mungkin. Nanti justru yang mati Basarnasnya Pak, bukan cuma korbannya, kan begitu ya kan. Maka ada waktunya, biasanya 10 hari, 2 minggu. Itu nanti putusan pengadilan itu efeknya banyak. Kalau sudah diputuskan bahwa korban ini kemungkinan besar nama-nama yang tercantum dalam manifest penerbangan dinyatakan tidak selamat sesudah dilakukan pencarian, maka misalnya diputuskan kematiannya, itu namanya mautul hukmi. Secara otomatis sejak saat itu istrinya menjadi janda, harta warisnya sudah boleh dibagi ya. Makanya juga asuransi, baru kemudian dia keluarkan asuransi kalau sudah diputuskan oleh otoritas, kan begitu ya. Sama juga tadi kita melakukan sholat jenazah itu kalau ada yang mati. Loh ini mayatnya aja belum ketemu, tapi sudah diputuskan oleh otoritas atau belum? Sudah diputuskan oleh otoritas. Kalau sudah diputuskan otoritas, sudah boleh kita lakukan sholat gaib, sudah boleh. Tapi kalau belum diputuskan otoritas, jangan sholat gaib Pak. Banyak doa supaya ketemu dulu, kan patokannya itu. Jangan-jangan orangnya masih hidup, kita udah sholat gaib begitu kan. Maka tadi kalau mayatnya masih belum ketemu, masih dalam tahap pencarian, yang dilakukan doa mudah-mudahan ketemu selamat, kan gitu, mudah-mudahan. Tapi sudah diputuskan otoritas, nama-nama yang tercantum dalam manifest penerbangan ini bla 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 bla, itu asuransi sudah harus ngasih, maka sudah diputuskan kematiannya secara pengadilan. Maka itu kemudian apa? Sudah bisa dilakukan sholat gaib, sudah bisa ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada pertanyaan yang lain? Kalau sudah tidak ada, sama-sama kita tutup dengan doa. Sebelum doa kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla, wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa, wa anta lam tazal li zalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir, wa ya jabira kulli kasir, wa ya sahiba kulli barid, wa ya mughniya kulli faqir, wa ya muqawwiya kulli dha'if, wa ya ma'mana kulli maqib. Yassir alaina kulla asir fataysirul asiri alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju lil bayani wa tafsir hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir, wa anta alimun biha wa basir wa khabir. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina talamidhatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian jangan pulang dulu untuk sarapan pagi di samping belakangan.